Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang studi kasus pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 5 demonstrasi kontekstual. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 1 yang pertama Atria Salsabila Nur, yang kedua Nur Fitriani, yang ketiga Fitriani, dan yang keempat Murniati. Studi kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 sekolah dasar yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Oleh karena itu, kelompok kami mengambil langkah. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Sebagai wali kelas Diana, langkah awal yang bisa dilakukan adalah melakukan observasi terhadap perilaku dan kemampuan Diana di kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana interaksi Diana dengan teman-temannya, cara Diana belajar, serta keterlibatan Diana dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, dapat pula dilakukan wawancara dengan Diana untuk memahami lebih jauh tentang kondisi dan permasalahan yang dialaminya dalam belajar. Selain itu, dapat juga dilakukan tes atau tugas yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan Diana dalam bidang yang dianggap lemah seperti pelajaran IPA, bahasa, dan IPS. Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan kami berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dalam kasus ini, jenis asesmen yang dapat dilakukan adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas dan latihan secara berkala untuk memantau kemajuan belajar Diana. Hasil dari asesmen formatif dapat memberikan informasi yang lebih detail tentang keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Diana, sehingga dapat membantu guru dalam menentukan arah pembelajaran selanjutnya. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan Diana pada akhir suatu periode pembelajaran tertentu seperti ujian harian atau ulangan semester. Hasil dari asesmen sumatif ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian akhir Diana pada suatu mata pelajaran dan sebagai dasar dalam memberikan nilai. Namun, perlu diingat bahwa dalam melakukan asesmen perlu mempertimbangkan kemampuan belajar Diana yang lebih baik melalui pengajaran lisan dan individual. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian dalam metode asesmen agar sesuai dengan kebutuhan Diana. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut?
Berdasarkan asesmen yang kami desain terhadap Diana, didapatkan kesimpulan bahwa Diana mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas dan ulangan secara tertulis. Namun, ia dapat mengerti dan menjawab materi ketika diulangi secara lisan dan individual. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa Diana memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami materi pelajaran, namun ia mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pemahamannya secara tertulis. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pendukung dan perbaikan seperti memberikan bimbingan secara khusus, penguatan dalam menulis, dan juga mengoptimalkan potensi Diana dalam memahami materi secara lisan. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap perkembangan Diana dalam belajar agar dapat memberikan tindakan yang tepat dan perbaikan yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.